teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga malam hari ini teman-teman dalam keadaan sehat selalu, banyak uang dan gembira. Teman-teman pernahkah membayangkan bahwa teman-teman pernah bermimpi tentang masalah api? Entah teman-teman mimpinya lagi memadamkan api, dikejar api, atau lagi membuat api untuk sesuatu. Oke, cerita sedikit ke belakang bahwa api ini sudah dari dulu sudah dimanfaatkan oleh nenek moyang kita dari zaman purba prasejarah dan sebelum itu, bahwa api amat penting dalam kehidupan manusia. Begitu juga gunung-gunung yang ada di seluruh dunia ini, khususnya gunung yang berapi itu, semuanya akan mengeluarkan api sehingga dikatakan bahwa gunung tersebut adalah gunung yang masih hidup atau aktif. Jadi kalau nenek moyang kita menggunakan api itu untuk membakar sesuatu, untuk menghangatkan badan di kala malam atau di kala musim dingin, atau membakar hasil buruan untuk dikonsumsi. Bahkan menurut yang kita baca-baca, teman-teman yang sudah tahu bahwa nenek moyang kita ini pernah mengusahakan bagaimana api itu dibikin dengan sepotong kayu kemudian digulung-gulung sehingga menimbulkan api yang bisa digunakan untuk keseharian mereka. Tapi untuk saat ini saya tidak membicarakan itu, kita akan mengoreksi, menafsiri bagaimana kalau kita itu bermimpi tentang api. Oke teman-teman, pernahkah teman-teman mimpi suatu malam dikejar oleh api? Atau mimpi membuat api untuk sesuatu, misalnya untuk masak, untuk menyalakan lilin, atau menyalakan obor, atau menyalakan api unggun dalam suatu camping. Atau mungkin teman-teman juga pernah mimpi memadamkan api. Nah, memadamkan api. Jadi menurut tafsir tentang api yang saya sebut ini teman-teman, itu banyak mengandung tafsir-tafsir yang tentu saja tafsir ini tidak 100% betul, karena mimpi kata orang adalah bunga tidur. Oke, untuk menambah pengetahuan kita, yang pertama, apabila teman-teman mimpi membuat api atau menyalakan api untuk sesuatu apapun, itu tafsirnya bahwa teman-teman saat ini mungkin masih mempunyai cita-cita atau tujuan-tujuan tertentu yang perlu digairahkan kembali supaya tujuan itu, cita-cita itu yang kemarin-kemarin mungkin lupa atau ada kendala, kemudian kita bangun lagi supaya cita-cita yang sekarang sedang diangankan teman-teman ini bisa berjalan lagi dan bisa dicapai dengan sempurna. Oke, itu tafsir kalau teman-teman memimpikan bahwa teman-teman membuat api, menyalakan api apapun, untuk lilin, api unggun, atau untuk masak dan lain-lain. Yang intinya bahwa teman-teman menyalakan api. Oke, yang kedua, mimpi apabila teman-teman dikejar oleh api. Mimpi dikejar oleh api ini hampir mirip dengan mimpi kalau kita dikejar orang gila, hantu pocong, atau hantu apapun yang dalam mimpi itu mengejar kita. Dimanapun kita lari dan sembunyi, maka kita akan ketemu dengan barang yang mengejar itu. Nah, ini tafsir dari mimpi kalau kita dikejar api ini, bahwa memang kita ini mungkin masih punya beban atau tanggungan kepada orang-orang atau lingkungan atau perusahaan atau apalah di mana teman-teman saat ini bekerja. Jadi mungkin tuntutan dari pekerjaan atau masalah dengan siapapun yang saat ini belum terselesaikan. Nah, ini teman-teman coba dicari dan masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Oke, yang selanjutnya apabila teman-teman mimpi
memadamkan api. Nah, memadamkan api ini bisa jadi misalnya ada kebakaran, atau ada sesuatu yang kebakar, atau dapur terbakar, atau rumah terbakar, atau sampah terbakar, atau apapun yang terbakar. Kemudian teman-teman memadamkan api itu dengan air atau dengan apa sesuatu yang ada di mimpi teman-teman. Itu misalnya api itu kemudian padam sama sekali. Nah, itu teman-teman harus berbahagia, harus senang hati, karena apapun masalah yang ada di teman-teman, baik rezeki atau cita-cita atau sesuatu hal yang diimpikan, insya mungkin kemungkinan bisa tercapai. Jadi teman-teman harus mencari, oh bener nggak ini saya punya sesuatu. Nah, misalnya kita mempunyai cita-cita saat kemarin yang belum selesai, atau harapan-harapan kita yang belum selesai, cepat kita usahakan kembali untuk mendapatkan harapan itu, supaya kemudian wujud di tangan, di harapan teman-teman. Yang selanjutnya, misalnya teman-teman mimpi memadamkan api, tetapi api itu belum padam atau tidak padam sama sekali, maka teman-teman harus waspada dan hati-hati. Hati-hati dalam apa? Mungkin dalam pekerjaan teman-teman, atau dalam pergaulan teman-teman, atau di perusahaan, atau di kantor dan sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah yang menimbulkan dalam pekerjaan itu tidak menjadi nyaman, tidak menimbulkan kenyamanan dalam hubungan antara teman-teman dengan lingkungan, dengan orang-orang, atau dengan perusahaan, atau dengan orang-orang sekitar perkantoran. Atau kalau misalnya teman-teman usahanya di pasar, mungkin dengan relasi-relasi itu mungkin perlu dijalin kembali yang baik, supaya roda ekonomi teman-teman itu menjadi lancar. Dan selanjutnya, apabila teman-teman mengalami mimpi melihat kebakaran, maka tafsirnya kurang lebih maka mungkin teman-teman dalam beberapa hari akan datang akan mendengar sesuatu kabar yang besar. Ya, bisa jadi kabar tersebut kabar yang baik, bisa jadi kabar tersebut kabar yang kurang menyenangkan. Oke, tapi semua itu tafsir-tafsir ini hanyalah informasi-informasi yang kita dapat dari pergaulan, dari membaca, dan dari orang-orang. Dan semuanya ini kebenarannya adalah cuma milik Tuhan yang Maha Kuasa. Ini hanya tafsir. Oke teman-teman, jangan percaya 100%, anggap saja ini hiburan. Apabila tafsir yang saya utarakan ini ada benarnya, itu hanya kebetulan saja. Oke teman-teman, jaga diri, jaga lingkungan, jaga kebersihan, jaga persatuan, supaya Indonesia ini tetap jaya dan tetap maju menjadi Indonesia emas yang akan kita nikmati sampai hari tua. Oke, selamat malam, terima kasih.